Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Sasmi dalam pelajaran matematika. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembagian pecahan. Jika diketahui dua pecahan biasa, yang pertama adalah A per B dan yang kedua adalah C per D, maka A per B dibagi dengan C per D. Cara untuk menghitung pecahannya adalah sebagai berikut. Untuk pecahan di sebelah kiri, A per B itu tetap. Nah, kemudian tanda bagi di sini berubah jadi tanda kali. Kemudian pecahan yang C per D itu kita balik menjadi D per C. Nah, ini biasanya disebut dengan cara pengwalik. Jadi tandanya bagi berubah jadi kali. Kemudian pecahan yang di sebelah kanan tanda bagi itu pecahannya kemudian dibalik. Yang awalnya C per D itu berubah jadi D per C. Langsung saja masuk ke contoh soal supaya anak-anak tidak bingung. Yang pertama, 2 per 3 dibagi 7 per 9. Berarti 2 per 3-nya kita tulis, kemudian tanda bagi berubah jadi tanda kali. 7 per 9 kita balik jadi 9 per 7. Nah, lihat pembilang dan juga penyebut. Adakah yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 3 dan 9. Masing-masing bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Tinggal kita kalikan. 2 dikali 3, hasilnya 6. 1 dikali 7, hasilnya adalah 7. Contoh kedua, ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Kita tulis dulu pecahan yang di sebelah kiri, 3 per 4. Kemudian dibagi. Nah, pecahan campuran ini kita rubah ke dalam pecahan biasa. 2 1 per 3 itu berarti jika dirubah ke dalam pecahan biasa, 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1, 7 per 3. Kemudian tinggal kita lakukan cara seperti tadi, 3 per 4, tanda bagi berubah jadi kali, 7 per 3 kita balik jadi 3 per 7. Lihat penyebut dan lihat pembilang dan penyebut, tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Berarti tinggal kita kalikan, 3 dikali 3, 9, 4 dikali 7 itu adalah 28. Contoh ketiga, 3 1 per 5 dibagi 1 1 per 3. Ini kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. 3 kali 5, 15. 15 tambah 1 berarti 16 per 5. Di sini masih tanda bagi karena kita ingin merubah ini ke dalam pecahan biasa. 1 dikali 3, 3. 3 ditambah 1, 4 per 3. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengwalik. Ini kita tulis dulu 16 per 5. Tanda bagi berubah jadi kali, kemudian 4 per 3 kita balik jadi 3 per 4. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan. Berapa? 4 dan 16, masing-masing bisa dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 16 dibagi 4 itu adalah 4. Kemudian tinggal kita kalikan, 4 dikali 3 itu 12, 5 dikali 1 itu adalah 5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti bisa jadi pecahan campuran. 12 dibagi 5 itu hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 5 itu 10, padahal di sini 12, berarti masih sisa 2 per 5. Contoh nomor 4, 21 per 2 dibagi 3. Berarti ini bisa ditulis 21 per 2 kemudian dibagi. Nah, 3 itu jika dirubah ke dalam bentuk pecahan itu bisa dituliskan sebagai 3 per 1. Kemudian kita tulis 21 per 2, tanda bagi berubah jadi tanda kali, kemudian 3 per 1 dibalik jadi 1 per 3. Kemudian kita sederhanakan. 3 dan 21 itu masing-masing bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 27 dibagi 3 itu hasilnya adalah 7. Kemudian diperoleh hasil 7 kali 1, 7. 2 dikali 1 itu 2. Dirubah ke pecahan campuran, 7 dibagi 3 itu dapat 2. Karena 3 dikali 2 itu 6. Padahal di sini 7, berarti masih sisa 1 per 2.
Nah, ini dalam pecahan campuran. Jika yang diminta di soal itu dalam bentuk desimal, berarti kita porogapet 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 berarti itu dapat 3 dikali 2 6, kemudian kita kurangkan 7 dikurangi 6 itu 1 dibagi 2 nggak bisa, tambahkan 0, tambahkan koma di sini, 10 dibagi 2 itu 5 kali 2 10, 0. Berarti jika dirubah ke dalam bentuk desimal itu 3,5. Sekarang jika kita rubah ke dalam bentuk persen, berarti tinggal kita kalikan dengan 100%. Berarti ini 2 dan 100 masing-masing bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 100 dibagi 2 adalah 50. Berarti 7 kali 50 itu hasilnya adalah 350%. Jadi untuk soal pilihan ganda, anak-anak lihat jawabannya. Apakah itu dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, atau pecahan dalam bentuk persen. Contoh terakhir, 8/10 dibagi 24% dibagi 7/6. Nah, kita akan coba pembagian 3 bentuk pecahan. Berarti ini 8/10-nya kita tetap tulis. Nah, kemudian yang persen ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Tandanya masih bagi, berarti itu jadi 24/100, kemudian dibagi lagi dengan 7/6. Ingat tandanya masih bagi. Kemudian kita tulis yang sebelah kiri, pecahan sebelah kiri 8/10. Nah, kemudian tanda bagi berubah jadi tanda kali. 24/100 dibalik jadi 100/24. Kemudian ada bagi lagi, kita rubah jadi tanda kali. 7/6 kita balik jadi 6/7. Di situ ada 0, berarti kita coret 0-nya 1. Kita lihat mana yang bisa disederhanakan. Ada 2 kemungkinan, bisa 8 dengan 24 atau 6 dengan 24. Misal kita ambil 8 dan 24, itu masing-masing bisa dibagi 8. 8 dibagi 8 itu 1, 24 dibagi 8 itu 3. Ingat ya anak-anak, untuk melakukan penyederhanaan itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian itu bilangan itu jika dibagi itu tidak bersisa. Kemudian 6 dan 3 itu masing-masing bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian tinggal kita hitung 1 dikali 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. Kemudian yang bawah 1 dikali 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Ini bisa kita rubah ke pecahan campuran, hasilnya adalah 2. 2 dikali 7 itu 14, padahal di sini 20, berarti masih sisa 6. Dengan penyebutnya adalah 7. Demikian materi hari ini, semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.